Oke, part selanjutnya adalah growing management and technical skill. Jadi sebagai engineering manager kita juga bertanggung jawab untuk tetap growing secara skill di managerial dan secara skill di technical gitu. Soalnya technical skill ini setiap era akan selalu bertambah, bukan bertambah sih, berkembang, dan kita harus segera catch up sih dengan apa itu perkembangan-perkembangan yang baru di dunia engineering gitu. Oke, gimana caranya kita tetap bisa menjaga dan memperpanjang atau memperbanyak untuk technical skill kita? Yang pertama ya harus keep update with technical skill yang ada gitu. Dari sini apa namanya, kita sebenarnya bisa sih ngelihat buku-buku terbaru gitu, mungkin ke Gramedia atau kemana. Bisa juga ikut komunitas ya. Biasanya di kota-kota besar gitu ada komunitas-komunitas, mungkin cloud engineer atau komunitas yang apa seperti backend engineer. Mungkin biasanya sih lebih ke programming language ya, Node.js mungkin, JavaScript Surabaya, JavaScript Jakarta, atau cloud engineer mana, dan dari situ kita bisa ngelihat sih update-update apa aja mungkin yang dari komunitas itu udah lakukan gitu. Biasanya di komunitas juga ada teman-teman yang apa namanya bekerja di company lain yang levelnya juga lumayan high gitu, dan mereka juga facing very of problems gitu. Mungkin dengan perbedaan-perbedaan problem itu, perbedaan-perbedaan masalah itu, kita bisa open mind dengan solusi-solusi yang telah diberikan oleh mereka gitu. Dan sebelum lebih jauh untuk keep up to date sama technical skill, kita perlu nih menulis dulu apa aja yang perlu kita pelajari. Dalam hal ini kita harus memahami tiga sisi pokok pembahasan. Yang pertama secara manajemen, yang kedua secara bisnis, dan ketiga terutama masalah teknikal gitu. Ya, kita harus mulai mendalami nih masalah conflict resolution, leadership, project management. Dalam hal ini banyak sih sebenarnya kayak apa namanya, tutorial-tutorial di online gitu. Bahkan ada di YouTube beberapa course online gitu, kayak mungkin 1% atau dan lain sebagainya. Banyak sih kayak apa foundation seperti itu yang memberikan apa namanya course berbayar untuk merubah mindset kita mungkin, atau memberikan insight terkait gimana caranya mengatasi konflik, menambah pengalaman leadership seperti itu. Kalau masalah project management mungkin kita bisa mengambil kayak course-nya mungkin dari Biner atau dari Glints gitu. Masih banyak lagi. Bisa juga ngambil LinkedIn Learning ataupun Udemy dan lain sebagainya. Seperti itu. Secara bisnis nggak terlalu banyak sih, mungkin lebih ke organisasi, mungkin membangun relationship, dan juga gimana caranya kita tahu company kita sekarang itu salesnya seperti apa, caranya menjual barang yang ada di kita itu seperti apa, mungkin bisa ke lebih ke supply chain-nya seperti apa, gimana caranya mengirimkan barang dari sini ke sana bisa free ongkir. Mungkin kita juga perlu sedikit belajar dan sedikit tahu di ranah bisnis di sektor company seperti itu sih. Kalau masalah teknikal pasti ya backend, programming, design. Di backend banyak sekali untuk technical stack yang perlu dipelajari gitu. Mungkin bisa sampai ke cloud juga, bisa sampai ke gimana caranya optimizing database, optimizing query, dan lain sebagainya gitu. Dan di backend sama programming ini juga kita bisa belajar secara gimana arsitektur yang mungkin bisa kita implement di next time ketika memang arsitektur yang sekarang masih kurang optimize gitu. Masalah desain ini bisa kita pelajari. Desain ini bisa multitafsir ya, bisa desain yang dalam hal ini UI UX mungkin, tapi kita juga bisa mention bahwa desain ini desain UML atau desain diagram-diagram activity mungkin, dan lain sebagainya yang mungkin bisa dipakai untuk penunjang pembuatan aplikasi di dalam tim gitu. Dan kita nggak bisa sih untuk keep up dengan semua hal yang kita inginkan gitu. Jadi kita perlu write down hal mana yang jadi prioritas kita untuk belajar
maintain and expand technical skill gitu. Ya, yang seperti yang saya mention tadi, perlu list down ya, apa yang harus dipelajari dan mulai diprioritaskan ini, yang paling penting yang mana gitu. Dan kita harus hati-hati ya untuk prioritizing ini, karena ketika kita benar-benar punya niat yang gede, mungkin teman-teman bakal memberikan banyak list down nih, dan memberikan prioritizing yang lumayan banyak gitu. Oh, aku pengen belajar ini dulu, dan ketika niat itu sedang menggebu-gebu, jadinya banyak nih yang mau dipelajarin, tapi ketika lagi capek atau ketika lagi overwhelmed, akhirnya nggak ada yang ke-achieve. Jadi mungkin sebaiknya satu dulu diselesaikan, habis itu ketika sudah baru mungkin listing down untuk yang lain gitu. Kemudian karena sebagai IM, sebagai engineering manager, kita perlu untuk memprioritaskan masalah development team dulu ya, rather than development untuk ourselves gitu. Karena apa? Karena tujuan utama di tim itu adalah untuk meningkatkan development atau meningkatkan skill dari teman-teman di tim gitu. Jadi bukan hanya skill dari kita gitu, yang paling penting adalah gimana caranya kita bisa nge-building tim dan ngebuat tim itu se-powerful mungkin, seperti itu. Biar lebih bisa dinamis ketika ada problem atau ada keadaan yang mungkin di luar kendali kita, seperti itu. Kemudian learning opportunity at work, mungkin kalau di kantor ada learning opportunity, semisal ada budget learning atau ada kursus yang mungkin dari HR memberikan itu benefit itu ke kita bisa sih kayak mungkin dari book, technical courses, sama sertifikasi, sama hingga e-learning gitu. Kalau memang itu difasilitasi dari kantor, kalau memang tidak, mungkin kita bisa menyisihkan uang untuk memberikan perhatian lebih kepada aset knowledge kita gitu. Kemudian sebagai IM, learning outside working hour is best solution ya. Belajar di luar jam kerja itu mungkin jadi hal yang pilihan terbaik gitu. Soalnya ketika kita dalam working hour mungkin kita ada beberapa problem yang kita nggak bisa solving nih. Jadi kita perlu pantengin atau kita perlu ngebantu tim ketika mereka lagi stuck, atau kita lagi sedang coaching atau mentoring gitu. Jadi mungkin waktunya cukup sempit dan ada potensi untuk kita terganggu di saat kita belajar gitu. Ketika misal nih kita lagi working hour, lagi jam kerja gitu, kita mau belajar bahasa baru misal Golang gitu. Kita lagi belajar Golang, ternyata ada bug dan waktunya deployment gitu. Jadi kan akhirnya untuk belajarnya juga nggak fokus, untuk proses deployment-nya nggak fokus. Jadi seperti CPO kita, Mas Alfred Ali, ketika ngomong kan, when you focus on everything, you focus on nothing gitu. Jadi ketika kita fokus ke semua hal, sebenarnya kita nggak fokus sama sekali. Jadi mending kita fokus ke salah satu dulu, dan baru nanti di luar jam kerja kita bisa memaksimalkan waktu belajarnya gitu. Dan masalah learning ini sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa goal untuk learning ini banyak ya, bisa lewat book, bisa lewat tutorial, podcast, conference, meetups, sampai ke event-event sosial teknologis gitu. Bahkan kalau teman-teman mungkin ketika di jalan bisa nih dengerin Spotify. Di Spotify misal ada Mas Imre Nagy ya, kalau pernah denger programmernya di Gojek kalau nggak salah. Mas Imre Nagy itu punya podcast namanya Developer Log gitu. Itu juga lumayan bagus ya untuk ketika di jalan atau ketika pulang kampung mungkin kalau lagi free gitu. Ada beberapa ini sih di Spotify juga ada beberapa podcast punya developer yang lain. Ada developer Muslim juga, ada beberapa developer, ceritanya developer juga ada di podcast, bisa teman-teman dengarkan di sana. Itu juga beberapa kali saya lakukan di jalan gitu, ketika nggak ada meeting, ketika di jalan ya biasanya dengerin podcast untuk cerita tentang teman-teman developer seperti itu. Kemudian growing your management skill, nggak banyak sih. Yang jelas untuk manajemen ini kita perlu set clear goals dan planning professional development, dan kita nyatet nih pelajarannya apa aja dan sesuai dengan jurnal kita ya. Jadi perjalanan untuk menjadi seorang IM itu memang nggak mudah, dan kita bisa melihat dari
our direct management, our direct manager ya. Jadi manajer yang di atas kita gitu. Kita bisa menyontoh nih apa aja yang direct manager kita lakukan gitu. Kita mungkin bisa memulai dengan apa namanya mengikuti hal apa yang udah pernah dilakukan oleh manajer kita sebelumnya gitu. Ketika mereka one on one apa yang dibahas, mungkin ketika mereka melakukan apa namanya presentasi seperti apa, caranya ngomong, caranya menyampaikan, caranya menyanggah, dan kita dengan jam terbang yang cukup tinggi kita akan mengikuti bahkan bisa menyamai bahkan untuk skill-skill manajerial dari direct manager kita. Gitu. Untuk team learning strategis ya kita perlu memastikan sih skill gap apa yang kita teliti gitu. Dari skill yang kita punya sekarang gitu, skill yang kita punya sekarang, skill teman-teman di tim juga itu apa perbedaan sama tim yang lain gitu. Kalau memang teman-teman yang lain mungkin udah pada paham mungkin secara event driven ya pakai apa gitu, ternyata di tim kita masih belum, ya kita perlu apa namanya ngeset untuk learning journey dari teman-teman di tim gitu, dan dari situ kita bisa ngeset sharing session atau apa namanya e-course sharing gitu, sharing di internal mungkin untuk memastikan bahwa teman-teman itu benar-benar belajar dan memahami dalam course tersebut gitu. Soalnya dari teman-teman dari pelajaran yang saya dapat dari beberapa podcast itu menyampaikan bahwa asset knowledge management. Jadi knowledge itu akan berkembang ketika disalurkan gitu. Jadi aset sebuah pengetahuan itu akan berkembang ketika kita salurkan ke teman lain gitu. Kalau kita belajar, sekali belajar kita belum tentu nih paham sampai luar dalamnya. Soalnya kenapa? Kita nggak ada challenge untuk nantinya bakal ditanyain oleh teman-teman audiens gitu. Tapi ketika kita belajar dan habis itu kita sharing, hasil sharing ini sebelum kita sharing kita pasti belajar lagi lebih dalam gitu. Dan dengan belajar lebih dalam itu kita akan memikirkan nih potensi-potensi pertanyaan apa yang akan disampaikan oleh teman-teman dari audiens gitu. Ketika kita udah learning, kita udah sharing, yang selanjutnya adalah execution gitu. Ketika udah dieksekusi, ketika proses eksekusi ini, kita akan tahu dari proses-proses eksekusi ini, kita akan mungkin facing another problem yang sebelumnya kita nggak pernah alamin dan nggak ditanyain oleh audiens gitu. Ketika kita menemukan hal itu, berarti kan kita learning lagi, ketika learning udah dapat, ya di-share lagi ke teman-teman yang lain gitu. Dan itu jadi satu cycle sih, jadi satu cycle, learning, kemudian sharing, kemudian execute. Jadi tiga step ini bakal jadi satu cycle seperti itu. Oke, lanjut setting goals with your team. Karena goal di tim ini kita harus jelas ya untuk ngeset goalnya gitu. Mungkin dulu juga sempat di-mention sama Mas Alfred ketika sharing session gitu, kayak gimana caranya Argentina menang Piala Dunia. Ya target mereka jelas gitu, gimana targetnya menang Piala Dunia gitu. Nah target ini yang benar-benar dari tim Argentina itu pahamin gitu, gimana caranya menang di Piala Dunia. Nah dari sini fungsinya coach atau pelatihnya mereka nge-breakdown dari tugas-tugas itu dari target utama itu menjadi step-step yang lebih kecil gitu. Mungkin yang pertama mungkin latihan harus rutin, kipernya harus ketika tendangan bebas bisa lompat sana lompat sini. Mungkin setiap pemain harus punya pelatih masing-masing dengan target-target yang kecil, target-target yang udah di breakdown sekecil mungkin, itu akan memberikan apa namanya track atau memberikan kemudahan dari pelatih tersebut untuk nge-track nih apakah pemain-pemain yang ada itu sukses untuk melakukan pelatihan tersebut gitu. Apakah mereka benar-benar bisa mencapai suatu goals tersebut dari latihan gitu. Misal nih kalau di engineering kita kan nggak mungkin ya nggak memberikan task ke teman-teman cuman gimana caranya ya minta tolong nih ada website nih minta tolong di-improve, cuman gitu doang gitu. Ya mungkin programmernya juga bingung, teman-teman engineer juga bingung gitu. Ini di-improve apanya?
Nah, rather than kita cuman ngasih website improvement task gitu aja, kita bisa dong memberikan task yang lebih clear dan lebih bisa di-measure gitu dengan mungkin, gimana caranya nge-reduce page load time, sebanyak 40%. Nah, kayak gini kan kita bisa ngitung nih, website yang sekarang mungkin load-nya sekitar 3 detik gitu, gimana bisa berkurang 40% gitu. 40% dari 30 detik, 3 detik berapa gitu. Ya tinggal ngitung aja gitu, dan dari situ, suatu waktu, suatu timeline, suatu roadmap, target ini bakal bisa dihitung nih, suksesnya berapa gitu, seperti itu. Dan ketika kita nge-tracking goals, ketika nge-tracking target, ya kita perlu ngejaga sih dan ngelihat apakah ada potensial blockers atau potensial opportunities gitu. Potensial blockers pasti ya ketika ada yearly meeting, teman-teman juga pasti menyampaikan nih blocker-blocker apa yang bakal ditemuin sama tim gitu. Cuman masalah potensial opportunities to learn ini masih jarang ya. Gimana caranya kita melihat suatu blocker itu bukan hanya sebagai problem gitu. Blocker bisa sebagai opportunities juga, di mana teman-teman bisa learning dari situ gitu. Misal ada blocker terkait ketika CI/CD ternyata di lokal unit testingnya jalan, ketika CI/CD unit testnya fail gitu. Nah, dari situ kan teman-teman bisa nih ketika habis solving, mungkin ketika blocker bakal capek ya, ada apa nih kok jadi kayak gini gitu. Tapi ketika setelah solving, teman-teman akan lebih mudah proses CI/CD, proses deployment-nya ketika menghadapi hal yang sama, karena apa? Sudah pernah menghadapi hal itu sebelumnya gitu. Dan ini bisa jadi opportunity to learn untuk teman-teman yang lain ketika proses deployment itu berlangsung seperti itu. Makanya proses deployment akan lebih baik ketika kita lakukan bersama-sama dan ada yang share screen seperti itu. Oke, goal setting as manager. Jadi sebagai manager apa sih setup target gitu. Yang pertama masalah apa yang harus kita pelajari selanjutnya gitu. Jadi as a manager kita juga nggak bisa berhenti begitu aja sih untuk belajar gitu. Dan dalam hal ini ya tadi ya belajar itu secara bisnis, secara manajerial dan secara teknikal gitu. Dan apa skill yang bisa membantu nge-support tim gitu. Misal kalau dari tim sekarang memang butuh support dari teknikal ya, mungkin kita bakal terjun teknikal tapi nggak terlalu deep ya. Dalam hal ini mungkin kita bisa solving by idea atau by coaching dengan cara diskusi one on one atau diskusi as a team dengan apa namanya brainstorming bersama gitu. Dan kapan kita mulai ya sebagai manajer ya kita perlu segera memulai sih ketika kita aware dengan hal apa kekurangan kita sekarang gitu. Mungkin kita bisa menggunakan alat one on one dari direct leader-nya kita atau peers peers review. Mungkin bisa kita dapat review dari teman-teman di bawah kita. Ya, dari beberapa review itu kita bakal tahu sih kekurangan kita di mana dan kita perlu untuk mencari e-course atau media yang sesuai untuk nge-resolve atau nge-address problem kita seperti itu. Dan the last mungkin masalah work without manager itu bisa memberikan kita menjadi better manager ya. Misal nih kita punya goals seperti apa gitu. Dan goals itu kan target-target kita itu sebenarnya kan di-set sama direct manager kita. Dan kita bisa melihat nih si direct manager kita itu nge-set goal ke kita seperti apa. Dan kita bisa menerapkan cara set goal dari direct manager kita itu ke tim seperti itu. Dari situ kita bisa ngelihat sih apakah tim kita cocok dengan set goal seperti itu atau tidak gitu. Ya, seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan dan terima kasih.